Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ibadata wal istifadata wal isa'alata masuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa ala musanniful kitab Hadratus Syekh rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Kita melanjutkan pembacaan kitab Safinatun Najah yang terputus, berhenti sejenak karena Ramadan dan Idul Fitri. Hari ini kita lanjutkan kembali sampai kita pada bab faslun fi syurutil mu'tabarati fil qudwah. Pasal menjelaskan tentang syarat-syarat yang diperhitungkan dalam bermakmum atau sebagai pengikut. Syurutul qudwah ahada asyar. Syarat bermakmum ada 11 syarat. Kalau 11 ini terpenuhi, maka kita sah menjadi makmum, artinya diberi pahala ketika berjamaah. Nanti lain lagi dengan bicara sah berjamaahnya tapi nggak dapat pahala, ada lagi. Ini ketika 11 ini terpenuhi, maka sah kita menjadi seorang makmum atau sah di dalam berjamaahnya. Ahaduha, yang pertama, alla ya'lama butlana sholati imamihi fi hadatsin au ghairihi. Seorang makmum hendaknya tidak meyakini. Yakin di sini bukan yakinnya ahli tauhid. Kalau yakinnya ahli tauhid kan harus sesuai dengan fakta. Yakin di sini maknanya dzon, punya prasangka dengan sangkaan yang kuat gitu. Seorang makmum tidak boleh menyangka batalnya sholatnya imam dengan keadaan hadas ataupun keadaan yang lainnya. Kalau makmum menyangka imamnya itu batal dalam keadaan hadas atau yang lainnya, maka dia harus mengulang sholatnya. Tidak sah di dalam berjamaahnya. Nggak sah dia dengan niat sebagai makmum. Jadi kalau imamnya itu udah kamu sangka imamnya itu batal, kamu niat berjamaah sebagai makmum,
Jadi kan niat kamu batal. Jadi kamu harus mengulang sholatnya. Beda kalau kamu nggak tahu imamnya batal. Jadi ketika imamnya batal, ya kamu sebagai makmum nggak ikut batal, tetap sah sholat kamu, nggak usah ngulang. Tapi ketika imamnya ini, kamu yang mengetahui imam itu batal, maka kamu yang harus mengulang sholat kamu. Nah, yang dimaksud dengan hadas atau yang lainnya, seperti yang lainnya itu seorang makmum dari madhab Syafi'i mengikuti madhab Hanafi. Dalam madhab Hanafi ini bersentuhan dengan perempuan yang nggak apa-apa. Syafi'i batal yang bukan mahramnya. Atau apa, pada perkara-perkara yang lainnya. Ketika si makmum ini melihat imam tadi umpamanya waktu berangkat ke masjid, istrinya cium tangan bolak-balik, terus berangkat ke masjid, terus dia jadi imam, ya kamu nggak boleh jadi makmumnya. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya apa? Batal. Kamu karena ikut Syafi'i, ya nggak boleh bermakmum dalam keadaan seperti itu. Kamu harus cari imam yang lain yang madhabnya Syafi'i, atau yang kamu yakin, yang kamu menyangka dia tadi waktu berangkat nggak salaman sama istrinya gitu. Atau dia telah memegang alat kelaminnya. Ini dalam madhab yang lain, Abu Hanifah usah. Sedangkan kamu sebagai madhab Syafi'i, maka nggak boleh mengikuti yang demikian. Karena mempertimbangkan kepada persangkaan makmum. Tidak mengikuti persangkaan imam. Kalau mengikutinya persangkaan imam, ya imam nggak merasa batal. Dalam mazhab Hanafi itu nggak batal. Tapi dalam persangkaannya makmum, ketika dia Syafi'i, dia mengikuti mazhabnya begitu, maka imam yang dia ikuti dalam keadaan batal, maka dia harus memisahkan diri. Atau dia nggak tahu nih, imam yang jadi imam itu orang yang tadi dia lihat. Setelah dia sholat selesai, lihat imamnya kok dia, ya kamu ngulang sholatnya. Soalnya kamu dari awal udah tahu nih, oh ini orang yang tadi saya lihat salaman sama istrinya atau megang auratnya, ya dari awal kamu sudah nggak boleh bermakmum. Atau perkara lainnya seperti apa, seseorang berwudu dari dua wadah yang suci dan satu wadah terkena najis. Ini ada wadah ini suci, ada wadah ini najis. Terus ada orang berwudu pakai wadah-wadah tersebut. Yang satu wudu pakai wadah yang najis, yang satu wudu pakai wadah yang suci. Terus setelah dia wudu, dia mandinya ya pakai wadah itu, dia nyuci baju juga pakai wadah itu,
wadah yang satu suci, wadah yang satunya najis. Maka kamu tidak boleh lagi mengikuti makmum dari salah satu kedua orang tersebut karena kamu menduga ini yang pakai wadah yang suci yang mana, yang pakai wadah yang najis yang mana. Kecuali kamu tahu, oh yang ini wadahnya suci, yang ini wadahnya najis, maka yang wadahnya suci boleh kamu ikuti. Tapi kalau ini dua-duanya saya nggak tahu nih yang tadi ikut pakai wadah ini yang mana, ya dua-duanya nggak boleh kamu ikuti, karena kamu dalam keadaan menyangka bahwa keduanya ini pakai wadah yang najis gitu loh. Nah, kamu nggak bisa yakin secara, nggak punya dugaan nih yang pakai yang najis yang mana, yang pakai yang suci yang mana. Maka orang yang menduga demikian, dia harus sholat sendiri atau harus berijtihad. Oh, ini orang yang pakai yang suci yang ini, atau ini orang yang pakai najis yang ini. Sama kayak pula nanti orang yang pakai wadahnya itu banyak orang umpamanya. Ini ada wadah najis tapi dipakai oleh banyak orang. Ya, yang orang yang banyak itu kemudian jadi imam secara bergantian namanya. Ya kamu yang jadi makmum juga harus ngurang sholatnya, atau kamu nggak boleh jadi makmumnya. Ini sahnya kamu sebagai makmum itu dengan dugaan imam itu sah sholatnya, imam itu nggak harus mengulangi sholatnya. Ketika sholatnya imam itu nggak sah, maka kamu yang bermakmum pun nggak sah. Atau ada dua orang kentut tapi nggak ada yang ngaku, suaranya ada, lo kentut enggak, kamu kentut enggak, ya kamu nggak boleh ikut dua-duanya. Ada suara, walaupun kamu kan nggak tahu nih yang kentut yang, ya dua-duanya nggak boleh kamu ikuti karena dua-duanya nggak ada yang ngaku gitu loh. Jadi kamu harus yakin imam yang kamu ikuti itu sholatnya sah. Kalau kamu kok ragu-ragu atau punya dugaan tadi ada kentut, begitu kamu makmum, jangan-jangan dia yang kentut nih, jangan yang ini yang kentut nih, maka dua-duanya ya nggak boleh kamu ikuti. Ini apa? Orang yang kamu ikuti harus jelas sahnya, tidak boleh harus kamu duga kuat kalau orang itu sah sholatnya, tidak dalam keadaan batal. Atau sama dengan orang yang sholatnya pakai madhab yang nggak pakai bismillah umpamanya, dia madhabnya Hanafi, maka bismillahnya nggak wajib. Nah, cara dukanya gimana? Setelah Allahu Akbar ada jeda nggak dia? Kalau ada jeda, berarti kamu boleh menduga, oh bismillahnya siri gitu. Tapi kalau Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin, oh nggak ada jeda, oh nggak bismillah nih, ya kamu nggak boleh ikut. Jadi harus menduga imam ini sah menurut kamu gitu loh, menurut si makmum. Kalau kata si imamnya ya sah, dia nggak usah pakai bismillah. Tapi kamu yang ngikutin ya harus punya dugaan, oh ini imam baca bismillah atau nggak baca bismillah. Kalau imam, oh saya menduga imam baca bismillah nih, padahal nggak baca bismillah, tapi ada dzon yang kuat apa? Setelah takbir ada jeda, jedanya itu sempat untuk baca bismillah, walaupun ternyata nggak baca, ya udah nggak apa-apa.
Karena dugaan kamu menduga imam itu sah. Ini syarat yang pertama, harus punya dugaan yang kuat bahwa si imam dalam keadaan sholatnya sah dengan keadaan tidak berhadas atau yang lainnya. Wasaniha, yang kedua, alla ya'taqidah al-ma'mum wujuba qadha'iha alaih. Harus kamu menyangka bahwa si imam ini sholatnya bukan sholat yang harus diulang. Karena ada nih sholat yang sholatnya harus diulang. Kalau ternyata imam itu sholat yang keadaan sholatnya harus diulang, ya kamu nggak sah sebagai makmum. Jadi yang dimaksud di sini adalah dugaan yang kuat, bukan yakin. Seperti maknanya ahli tauhid, bahwa kamu yakin dengan dalil mantep sesuai dengan fakta, enggak. Seperti begini, orang yang harus mengulang sholat itu, si imam ini bertayamum, imamnya tayamum. Nah, orang bertayamum ini kan ada beberapa keadaan yang walaupun dia bertayamum sah untuk sholat, tapi dia harus mengulang sholatnya. Seperti tayamumnya orang yang kedinginan. Ini kalau saya pakai air dingin, maka saya tayamum. Berarti nanti kalau sudah keadaannya itu nggak dingin, ya kamu harus ngulang sholatnya. Atau sholatnya orang yang di situ nggak ada air, habis air nih, tapi daerah itu biasanya ada air. Nah, orang yang begitu tayamum sah nggak sholatnya? Sah, tapi harus ngulang. Nah, kalau kamu bermakmum sama orang yang begini, makmum kamu nggak sah, karena dia harus mengulang sholatnya. Nah, adapun kamu dalam keadaan nggak usah ngulang sholat, maka berjamaahnya kamu dengan dia nggak sah. Kecuali orang yang kamu makmumi itu, yang jadi imam itu bertayamum, tapi memang di tempat yang nggak pernah ada air. Memang tempat itu nggak pernah ada air, memang dia ya wudhunya pakai tayamum. Jadi gimana? Dia nggak perlu ngulang sholatnya, walaupun kamu wudhunya pakai air, kamu boleh berjamaah dengan dia, gitu. Karena dia sholatnya nggak harus ngulang. Atau sholatnya orang yang hormat waktu, debu nggak ada, air nggak ada, tapi dia sholat untuk menghormati waktu, terus kamu mau sama dia, ya nggak sah, nggak boleh kamu makmum sama dia. Nah, orang yang sah dimakmumi itu diantaranya ada beberapa orang yang kamu kalau makmum sama dia sah. Seperti wanita yang mengeluarkan darah. Ini ada wanita mau makmum sama wanita yang lain. Imamnya ini seorang wanita yang istihadhah, orang yang ngeluarin darah. Tapi istihadhahnya jelas, dia tahu hitungannya gitu loh. Oh, saya sudah haid sekian hari, maka saya sudah sampai pada masa suci. Ketika kemudian keluar darah lagi, berarti darahnya namanya darah istihadhah. Maka dia sumpel, dia sholat,
kok ada makmum, maka makmum yang ikut dia tahu ini wanita istihadhah, tapi wanita istihadhah yang tahu ilmu, ya sah kamu makmum sama dia. Walaupun dia orang yang ngeluarin darah. Karena orang istihadhah kan sah sholatnya. Beda sama orang haid, haram sholatnya. Terus yang kedua, orang yang bertayamum yang tidak wajib baginya mengqadha. Yang tidak wajib apa? Iadah, mengulang. Kayak tadi bermakmum sama orang yang sholatnya di tempat yang memang nggak ada air. Kamu jadi makmumnya sah. Terus orang yang mengusap suhuf pakai sepatu, pakai kasut, pakai sepatu, tapi sebelum dia pakai dia udah wudhu, kemudian dia mengusap doang wudhunya, sah sholatnya. Kamu sebagai makmumnya juga sah. Terus orang yang tidurnya miring, sholatnya dalam keadaan tidur miring, kamu mau jadi makmumnya sah. Orang yang sholatnya tidurnya terlentang, asal dia wudhunya sah, ya kamu sah, asal dia nggak usah mengulang sholatnya. Atau kepada anak kecil walaupun dia seorang budak, atau kepada seorang yang beser, yang kencingnya terus, tapi dia sholat di awal waktu. Begitu masuk waktu dia wudhu, dia langsung sholat. Kamu jadi makmumnya tahu ini orang beser, sah, kamu berjamaah sama dia. Terus orang yang beristinja, orang yang bersucinya pakai batu. Kalau sekarang nggak ada batu, tisu. Kamu kok tahu nih orang cuman ceboknya pakai tisu. Habis pakai tisu, terus dia wudhu. Habis wudhu terus dia sholat, sah. Kamu jadikan dia sebagai makmum. Ini orang yang bermakmum harus bermakmum pada orang yang tidak boleh mengulang sholatnya. Kalau orang yang kamu jadikan imam itu harus mengulang sholatnya, maka kamu nggak sah berjamaahnya. Yang ketiga, wasalituha ala yakuna ma'muman, ai madama muqtadiyan bi ghairihi. Yang ketiga, orang yang kamu jadikan imam berstatus, tidak boleh berstatus sebagai makmum. Ada makmum kamu jadikan imam, ya nggak sah sholatnya. Gimana? Bingung gitu loh. Ini ada dua orang sholat. Ini yang imam yang mana? Yang makmum yang mana? Karena sholatnya kan mepet umpamanya. Kok kamu milih salah satunya, ternyata yang kamu pilih makmum, ya kamu ngulang sholatnya gitu. Kalau yang kamu pilih kok pas imamnya, ya kamu nggak usah ngulang sholatnya. Kenapa? Karena imam itu harus mandiri. Imam itu harus menanggung bacaannya makmum yang masbuk. Andai ada makmum masbuk terlambat masuk ke dalam sholat, Fatihahnya ditanggung sama imam. Lah kalau kamu kok makmumnya masbuk, terus yang kamu ikuti makmum lagi, wong dia aja ditanggung sama orang lain, gimana mau nanggung Fatihah kamu? Ya kan nggak bisa. Yang harus nanggung Fatihah kamu siapa? Imam yang sholatnya mandiri. Nah kalau makmum sholatnya nggak mandiri, ditanggung sama yang lain, maka orang yang nggak mandiri nggak bisa nanggung yang lainnya.
Harus yang nanggung kamu orang yang mandiri di dalam sholatnya. Jadi nggak boleh makmum sama makmum lagi, harus jelas tahu yang kamu jadikan imam adalah seorang yang mandiri atau dia memang seorang imam. Karena ada imamnya di depan, makmumnya di belakang jauh, karena dia malas maju namanya. Lah kamu masuk nggak tahu ini orang sendirian atau jadi makmum, kamu ikutin. Ternyata dia ikut imam di jauh di depan, ya nggak sah. Karena dianya aja ikut orang lain. Terus warabi'uha yang keempat, la ummiyan, yang kamu ikuti sholatnya bukan orang yang ummi. Orang yang ummi itu orang yang membaca Fatihahnya nggak dapat pahala gitu loh. Fatihahnya aja nggak sah untuk dirinya. Nah gimana orang itu mau nanggung Fatihahnya orang lain gitu loh. Orang ummi itu orang yang ketika dia sholat dia harus baca Fatihah. Maka dia udah belajar, udah berusaha, tapi belum dikasih keberhasilan sama Allah untuk baca Fatihah yang baik umpamanya. Maka orang demikian ya nggak boleh kamu ikuti sebagai seorang imam. Tapi ya kamu harus bijaksana. Jangan tiap ada imam nggak beres Fatihahnya nih, nggak boleh jadi imam. Ya nggak begitu. Ya harusnya tahu nih orang memang cetakan lidahnya begitu, atau dia memang baru belajar baca Fatihah, atau dia memang nggak mau belajar Fatihah gitu loh. Jadi kalau kurang-kurang dikit ya kamu maklumin, jangan wah harus fasih, kalau nggak bisa, nggak begitu juga. Kalau kamu pas ketemunya orang-orang sono yang ngalamin gimana? Ya kamu harus bijaksana juga maksudnya. Yang di sini maksudnya adalah orang-orang yang memang dia belum bisa mengucapkan dengan baik. Kalaupun ada sedikit kesalahan, sedikit kekurangan, tapi kekurangannya itu nggak merubah apapun, nggak berdampak apapun, ya nggak ada masalah. Kecuali kekurangannya fatal, merubah huruf sampai maknanya jauh, dan kamu tahu orang itu bisa baca dengan baik, ya kamu harus nggak boleh ikut orang tersebut. Lah kalau umpamanya orangnya nggak ada suaranya gimana? Sholatnya duhur, asar, ini umi bukan umi nih gitu loh. Ya makmum dulu. Setelah selesai, kamu tanyain nanti. Kalau kamu pengen yakin, bro, Fatihahnya beres nggak? Karena kan yang dimaksud di sini adalah orang yang kayak kita sering dalam musafir di rest area umpamanya. Tapi kalau yang jelas itu imam rawatib di situ, ya kamu nggak usah nanya lagi. Ya soal imam rawatib lu tes, lu imam rawatib bisa nggak Fatihah? Ya kalau sudah imam rawatib kan berarti sudah diperhitungkan sama orang di situ gitu loh. Kecuali imamnya bukan imam rawatib, artinya bukan imam yang terbiasa sholat di situ, dia baru datang, dia hanya numpang sholat, kemudian kamu nggak kenal orang ini, maka itu yang
kita harus hati-hati. Tapi kalau sudah ini orangnya orang yang jelas, ya nggak usah dipertanyakan lagi. Lah kalau orang yang umi makmum sama orang yang umi, ya nggak ada masalah, sah-sah saja sholatnya, wong bangsa setanah air maksudnya. Tapi yang dimaksudnya orang yang fasih makmum sama orang yang umi, maka sholatnya nggak sah, gitu loh. Orang yang fasih yang harus jadi imam. Makanya kalau kamu kok sudah terlanjur masuk, kemudian pas dia berdiri baca Fatihah kok Fatihahnya belepotan, ya kamu bisa misahin diri gitu loh. Ini nggak beres Fatihahnya nih. Kenapa kok nggak beres? Karena Fatihah saya yang masbuk itu akan ditanggung sama dia gitu loh. Ketika dianya aja nggak bisa nanggung Fatihahnya sendiri, gimana mau nanggung Fatihahnya saya gitu loh. Jadi harus jelas keadaannya bahwa orang yang kamu makmumi itu adalah orang yang bacaannya fasih, orang yang bacaannya Fatihahnya benar gitu loh. Artinya orang-orang yang memang ngaji, memang dari pondok, orang yang memang ditunjuk sebagai imam. Nah, di masjid kan pasti punya imam yang ditunjuk kan. Kalau sudah dari imam tetap, ya sudah kamu nggak usah bingung, nggak usah asal ke masjid ngetes imam, kayak repot amat ente. Lama-lama nggak sholat dia. Akhirnya sendiri terus sholatnya, nggak pernah berjamaah, akhirnya sholatnya begitu. Terus yang kelima, syaratnya bermakmum adalah Allah yataqaddama al-muqtadi alaihi ala imami fil mauqifi ay fi makanil ladzi waqafa alaih. Orang yang bermakmum tidak boleh lebih maju dari imamnya, dari tempat imamnya. Harus makmum di belakangnya si imam. Lah ukurannya di belakang imam ini apa? Ukurannya kalau dia berdiri, ukurannya tumit. Kalau dia berdiri. Bukan ukurannya jari, bukan. Enggak tumit. Asal di belakang dikit udah sah. Nggak usah belakang jari, nggak usah. Asal ini tumitnya orang yang jadi imam, tumit kamu di belakangnya sah. Walaupun jari kamu panjang gitu loh. Pokoknya makmum kamu wahid, imamnya wahid kecil nih. Jarinya kan pendek. Luar kamunya tinggi gede, jarinya panjang. Sah asal tumitnya belakang. Gitu loh. Jadi yang diukur apa? Tumit, bukan jari. Makanya kalau ada orang ngeratain soft, bikin soft, kan soft sekarang itu sejadah ada garisnya tuh. Lah rata-rata orang yang diratain depannya, adalah tumitnya yang harus rata gitu loh. Kalau yang rata jarinya depan, nanti makmumnya begini maju mundur, zigzag akhirnya. Yang rata harus tumitnya, hingga kan rata. Jarinya mau maju ke sono satu, mau ke sono biarin amat, itu jari nggak diukur. Yang diukur adalah tumit. Lah kalau orangnya duduk di kursi, duduk sama duduk atau duduk di bawah, yang diukur pantatnya.
pantatnya harus di belakangnya. Namanya kamu duduk nih di kursi, ini juga duduk di kursi, tapi kakinya panjang melebihi kamu, nggak apa-apa. Yang penting pantatnya di belakang gitu loh. Jadi lututnya ini lebih panjang dari lutut kamu, nggak apa-apa. Yang penting pantatnya di belakangnya imam. Lututnya nggak diperhitungkan, yang diperhitungkan pantatnya. Terus kalau orang itu tidurnya terlentang, ini ada orang terlentang sama terlentang, yang diperhitungkan apa? Kepalanya. Jangan lebih maju dari kepalanya yang lain. Di kepalanya makmum harus di belakangnya kepalanya si imam. Ini ukurannya begitu. Jadi nggak boleh lebih maju. Yang diukur apa? Tempat tumpuannya dia itu apa gitu loh. Harus di belakangnya si imam. Beda lagi kalau sholatnya di tempat yang gelap. Gelap nih, kamu nggak tahu posisinya imam, kok tahu-tahu lebih maju, ya nggak apa-apa, sah. Kamu nggak tahu, kecuali kamu tahu posisi kamu di depannya imam, ya nggak sah. Jadi kalau kamu yang nggak tahu karena gelap, maka kondisinya sah. Ada lagi yang mengatur lagi, si makmum itu datangnya dari mana? Dari depannya imam atau dari belakangnya imam. Kalau datang dari depannya imam nggak sah, harus datang dari belakang. Ya nggak apa-apa. Yang penting ketika dia datang memposisikan dia di mana gitu loh. Di depannya imam atau di belakangnya imam gitu. Andai imam dan makmum sejajar pas bareng, hukumnya apa? Makruh. Sah tapi hukumnya makruh. Berarti sah berjamaahnya, sah sebagai makmum, tapi nggak ada pahala jamaahnya. Sholatnya sah tapi pahalanya nggak ada. Kenapa? Karena ngelakuin kemakruhan. Yang makruh itu menghilangkan pahala sunnah. Berjamaahnya sunnah, kamu ngerjain yang makruh, maka hilang pahala berjamaah. Tapi sholatnya nggak usah ulang. Maka makmum itu disunahkan berada sekira-kiranya 3 dhira. 3 dhira itu 3 hasta. Itu hasta berapa? Hah? 40, 50, 60. Gimana 40, 50, 60 gak jelas amat. Berapa standarnya satu hasta? 60. Kayak kita kan Nabi Adam itu ukurannya berapa? 60 hasta. Jadinya berapa? 30 meter. Berarti sehastanya berapa? 50 cm. Kalau satu hastanya dihitung 50 cm, berarti jaraknya makmum ke imam
itu 150 cm. 150 cm. Nah, sejadah ini berapa? Hah? Sejadah sekarang 120. Kalau sejadah dulu semeter 10. Kalau sejadahnya ada lagi 11 meter setengah. Karena kan jelungup sholatnya ke sono gitu. Kalau pakai sejadah itu nggak cukup dia punya sejadah khusus sebenarnya. Kalau sejadah ini ukurannya semeter, paling panjang sejadah kita semeter 20. Berarti masih hitungan di bawah 3 dirok. Jadi masih dapat kesunahannya berjamaah. Terus kalau saya lebih dari 3 dirok, makmumnya imam di situ, sayanya lebih dari 3 dirok, gimana hukumnya? Sah berjamaahnya karena di belakang imam, tapi hilang pahala jamaahnya. Jadi pahala jamaahnya hilang. Makanya kan ada kadang orang diomong makmum itu seorang boleh berjamaah asal jangan lebih dari 300 meter. Kalau di Masjidil Haram, masjidnya berkilo-kilo, ini sah nggak? Sah asal kamu di dalam masjid. Masih di dalam masjid, berjamaahnya sah, tapi pahalanya nggak ada gitu loh. Keutamaan sholatnya nggak ada, karena keutamaan sholat sunnahnya kamu tidak lebih dari 3 dirok antara imam dan makmum, antara makmum dan makmum lagi gitu loh. Imam ke makmum, makmum ke makmum lagi, itu nggak lebih dari 3 dirok. Nggak boleh lebih 3 dirok. Nah, sekarang ada lagi madhab baru, ya kelompok sebelah juga. Kalau ada tiang, kemudian jamaah nabrak tiang, nggak sah katanya. Jadi harus di belakangnya lagi. Jadi makmum yang shaf pertama di depan tiang, nanti yang keduanya di belakangnya tiang. Itu jaraknya berapa itu? Lebih dari 3. Jadi dianggap kalau ada tiang itu nggak nyambung, shafnya nggak nyambung, jadi nggak sah. Jadi gimana? Harus mundur. Mundurnya bagaimana? Ya di belakangnya tiang. Jadi yang satu di depan tiang sono shafnya, yang satu di belakang. Pas tiang ini nggak boleh ada shaf. Kalau itu lebih dari 3 dirok, jamaahnya sah tapi nggak ada pahalanya. Ini ada yang ngaturnya begitu gitu. Kalau tiang kehalang tiang nggak sah, nggak nyambung katanya. Yang menghalangi itu ya nggak cuma tiang, umpamanya di situ ada najis. Kamu di sini, sebelah kamu tempatnya najis, ya kamu loncati nyambung, ya nyambung tetap, bukan nggak nyambung. Wow, itu putus softnya, jadi gimana? Nggak boleh jamaah dong saya. Oh, gimana sih? Ya tetap sah nyambung, walaupun di tengah-tengahnya kosong. Kosongnya bukan kesengajaan, entah itu ada tiang, entah itu najis, entah itu ada orang glosor di situ, gimana?
Terus seorang makmum kalau dia mau mendapatkan sah berjamaah, ketika dia dimulai dari awal, maka dia berdiri di sebelah kanannya imam. Kalau kamu sudah lihat orang berdua sholat, yang kanan lebih mundur, oh ini berjamaah, berarti ini makmumnya, ini imamnya, gitu loh. Kecuali posisinya keder tuh, bisa saja dua-duanya tadinya makmum, imamnya udah keluar, berarti dua-duanya ini makmum, kamu boleh ikut salah satunya, gitu loh. Begitu kamu ikutin, nggak taunya salah satunya imam, satunya yang kamu ikuti, kamu ulang sholatnya. Kalau dua-duanya itu orang bebas, karena dia sholatnya masbuk nih, sholat, imamnya salam duluan, imamnya cabut, tinggal berdua. Kamu dateng, kamu mikir, ini mungkin dua-duanya ikutin, ternyata betul dua-duanya orang bebas, ya sah sholat kamu, nggak ada masalah. Mengikuti imam sholat sunnah, dikira itu sedang melaksanakan sholat wajib, atau itu sholat sunnah kita jadi makmumnya, sah. Sah. Yang penting dia nggak sebagai makmum, dia mandiri. Sebelum ada makmum lainnya, posisinya makmum di sebelah kanannya imam. Ketika hadir makmum lainnya, di mana? Makmum lain di mana? Di sebelah kiri imam. Bisa imamnya yang maju. Kalau makmumnya goblok semua nih, nggak ngerti mundur, biar dapat pahala berjamaah, imamnya yang, kalau nggak mepet tembok. Kalau imam sudah mepet tembok, maka imam bisa ngasih isaroh, nyuruh mundur gitu. Makanya ketika kamu mau jadi makmum, ada orang sendiri, kamu ngasih isaroh, takbir dulu masuk, baru tepuk pundaknya. Jangan tepuk dulu baru Allahu Akbar, jangan. Tepuk dulu baru sholat, enggak, takbir dulu baru tepuk sebagai bentuk pemberitahuan. Lah, kalau kamu mau sudah ada makmum, kamu mau masuk, yang ditepuk jangan imamnya lagi, makmumnya kamu tepuk gitu loh. Mundur bro, gitu loh, biar dia mundur gitu loh. Itu isarohnya. Nah kalau dia nggak tahu, angkat. Kalau ada makmum datang di sebelah kirinya imam, dikasih isaroh sama imam nggak tahu, imam boleh menariknya. Tarik ke sebelah kanannya. Kalau dia di sebelah kiri. Kalau nggak ngerti juga imamnya pindah. Tarik. Kalau dikasih kode nggak bisa, imam boleh narik gitu loh. Geser ke sebelah kanannya, biar dapat pahala berjamaah. Kalau yang datang bersama imam itu
dua orang langsung, ya dua-duanya langsung berdiri di belakang imam. Kalau tadi imamnya nggak maju, makmumnya yang mundur, terus merapatkan diri. Terus kalau posisi imam di depan, makmumnya laki-laki sendirian, maka mepet kanan. Kalau makmumnya dua, maka di belakangnya. Kalau makmumnya laki-laki sendiri di sebelah kanan, mepet imam. Kok tiba-tiba datang wanita, maka wanitanya di belakangnya makmum. Yang wanita nih di belakangnya makmum. Jangan di sebelah kanannya imam, sebelah kirinya imam, jangan, nggak boleh. Harus di belakangnya si makmum, ya nggak usah mundur, nggak ada hubungannya. Kalau datangnya berdua laki-laki di belakang imam, datang perempuan di belakangnya lagi, gitu. Ini kalau posisinya hanya berdua. Datang laki-laki, ya baris ke depannya lagi terus. Ada yang si ceweknya di tempatnya dia di belakang gitu, tapi dia mau imam kita belum. Apanya? Ceweknya di belakang, ada saf tersendiri buat wanita. Iya, asal ngelihat gerakannya kita. Kalau nggak ngelihat nggak boleh, kecuali dia di masjid cukup ada suaranya. Kalau ruangannya sepeta, ruangannya sepeta, makmumnya cuma satu, kiri kanan tembok, bisa di belakang doang. Itu bukan ruangan, itu rel kereta namanya. Ada salah kira di bontis. Itu rel apa gimana? masih jahil maksudnya kan, nggak tahu gitu. Ruangannya satu badan doang. Kalau perempuannya lebih dahulu nih sebelah kiri gitu. Hah? Kalau perempuannya yang berbeda sedang harim kan sebelah kiri. Sebelah kiri. Pokoknya di belakangnya imam. Sama, laki-laki hadir ya di belakangnya imam, perempuan hadir juga di belakangnya imam. Kalau imamnya laki-laki, ada beberapa wanita yang datang di belakang imam semua. Perempuan lebih dahulu gitu. Yang sholat makmumnya cuman perempuan tapi banyak. Di mana posisinya? Ya di belakangnya kayak laki-laki tadi. Tapi kalau yang datang itu laki-laki, langsung di sebelah kanannya imam. Kalau yang datang perempuan, di belakangnya imam. Kok ada wanita banyak, ya di belakang semua. Tapi kalau laki-laki yang datang, ya di sebelah kanan. Kok ada laki, mundur. Perempuan datang di belakangnya makmum gitu.
Kalau mau diurutkan, yang pertama, soft pertama itu harus softnya laki-laki. Terus di belakangnya laki-laki siapa? Anak-anak. Jadi soft laki-laki yang tua, dewasa, belakangnya anak-anak. Anak-anak di sini yang sudah sunat, sudah punya wudhu gitu loh, sudah bisa wudhu, sudah sunat walaupun belum balik. Belakang. Andai mereka datangnya duluan, kok di soft pertama, nggak boleh dimundurin, lebih berhak di depan dia daripada laki-laki tua yang terlambat gitu loh. Jadi nggak boleh bocah itu dimundurin kalau memang datangnya sudah duluan. Nah, setelah orang tua, bocah, yang berikutnya lagi banci. Tapi bancinya banci asli, bukan banci jadi-jadian, bukan casingnya doang. Banci asli itu memang kelaminnya dua gitu loh. Ada kelamin lakinya, ada kelamin perempuannya, kelamin ganda. Maka dia di belakangnya laki-laki. Bapak, imam, laki-laki, banci, baru anak-anak. Terus belakangnya lagi perempuan. Beda ya banci sama banci sekarang. Banci. Kalau sekarang apa? Transgender. Kalau imamnya perempuan di mana? Makmumnya perempuan. Kalau makmumnya perempuan, imamnya perempuan, si imamnya berdiri di tengah-tengah, makmumnya di sebelahnya, kanan kiri. Jadi imam dicepit di tengah. Nggak kayak laki-laki, nggak. Imam di depan, nggak. Jadi kalau wanita sama wanita, imamnya di tengah, makmumnya di kanan kirinya. Jajar. Kalaupun ada perbedaan, ya perbedaannya nggak kayak laki-laki sama. Nah kalau imamnya perempuan di depan itu kayak laki-laki jadinya, nanti nggak dapet pahala berjamaah. Nah kalau laki-laki yang datang sebagai imam, maka perempuan di belakangnya.
Ada lagi yang berjamaah orang telanjang sama orang telanjang, maka sholatnya berbaris ketika dalam keadaan terang. Kalau gelap sih nggak apa-apa udah. Kalau orang buta, maka imam maju melebihi barisan mereka. Terus dimakruhkan makmum sendirian. Lah ini yang sering orang nggak tahu. Shaf depan penuh, datang makmum lagi sendirian, makruh, nggak dapat pahala berjamaah. Gimana terus? Nunggu makmum yang lain datang, nggak datang. Ini gimana? Harus narik yang depan, suruh ke kalau tahu. Kalau nggak tahu berantem. Yang depan softnya nggak terputus. Nggak apa-apa. Demi nolongin yang belakang. Biar yang belakang dapat pahala berjamaah. Jadi nggak usah kamu angkat, nggak usah. Kalau towel aja, narik yang depan untuk mundur ke belakang. Jadi nariknya jangan diseret. Kalau diseret itu berantem beneran ya begitu. Lo maunya apa-apaan bro? Lo main seret-seret aja. Tepuk aja gitu yang di depan, maka dia ngerti untuk kalau punya ilmunya. Kalau nggak punya ilmunya ya ndablek aja dia. Nah, satu juga ditepuk juga. Apanya? Baru satu imam gini kita sebelah kanan dia datang dia tepuk juga kitanya. Kalau Mau di kiri, oh iya dia kalau mau di kiri, maunya ditepuk aja biar sejajar di belakang. mestinya kalau aturannya dia di sebelah kiri, nanti baru mundur. Nah kalau dia mau langsung, ya langsung mundur. Caranya gimana? Ya tepuk sih. Kamunya kan di belakang imam nih, dia nggak lihat kamu. Yang kamu tepuk bukan imam tapi si makmum, biar dia langsung mundur. Kalau kamu mau maju di sebelah kiri, nanti bisa jadi imamnya yang maju, kamunya nggak usah mundur. Kalau kamu mau langsung mundur, berarti ada tepuk makmum biar si makmum itu mundur. Tinggal mau imam yang maju atau makmum yang mundur. Bisa mundurnya setelah rokaat berikutnya, gitu loh. Jadi masuk dulu ke sebelah kiri, sholat, masuk, ketika nanti berdiri baru dua-duanya mundur, terus merapat. Kalau yang nggak ngerti ilmunya ya tadi main tarik-tarikan, ditepuk dia. Bukan gue imamnya. Terus yang keenam, syarat yang keenam, makmum mengetahui perpindahan imam. Kita terusin yang datang insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا
وتب علينا توبة تغسل لكل عوبة واستر لنا عوراتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي الله بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أنت الحبي وآله وصحبه عدد طهس صحبي والحمد لله في البر والثناء وأنا ربك المجد ما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.